Direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Yeah. Yeah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan perkenalan dulu ya guys ya. Perkenalkan, nama saya Ulul Fahmi. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan filsafat. Apa itu epistemologi? Nah, menurut para ahli, Jujun Sumantri mengungkapkan bahwa arti dari epistemologi merupakan cara berpikir manusia dalam menentukan dan juga mendapatkan ilmu dengan menggunakan kemampuan dalam dirinya. Semisal seperti indera, intuisi, dan juga rasio. Oke guys, selanjutnya pengertian ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan menjadi cabang ilmu yang memperdalam tentang konsep, asal-usul, serta sifat-sifat ilmu pengetahuan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai epistemologi, filsafat sains, dan metodologi penelitian ilmiah. Yang selanjutnya guys, perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Auguste Comte terdapat 3 tahapan. Yang pertama. Nah, jadi guys, menurut Auguste Comte terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menurut beliau ini yaitu tahap teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap teologis, persepsi terdapat kebenaran bersifat fiktif, agama, dan teologis dominan, sehingga teologis yang dominan adalah filsafat dengan kebenaran yang bersifat abstrak dan akalia. Terakhir yaitu tahap positif, yaitu tahap di mana kebenaran didasarkan pada akal pengetahuan. Pada tahap ini, ilmuwan berperan karena mengandalkan rasionalis dan empiris, sehingga persepsi tentang kebenaran bersifat real atau nyata. Baca. Sedangkan menurut George Maule, perkembangan ilmu pengetahuan terbagi menjadi tahap animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Tahap animisme yaitu di mana manusia percaya terhadap dewa-dewa, hantu, setan, dan makhluk halus. Kehidupan manusia pada masa ini bersifat primitif dan spiritualis. Pada tahap ilmu empiris terjadi permulaan penggunaan ilmu dalam pemecahan permasalahan manusia, sehingga terbuka jalan untuk dilakukan observasi dan percobaan penelitian. Terakhir yaitu tahap ilmu teoritis, di mana kegiatan manusia dikaitkan dengan ilmu empiris. Ilmu alam berkembang lebih dulu dibandingkan ilmu sosial, kan tetapi pengetahuan empiris bersifat terbatas dan tidak mudah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, pada yang kami persilakan. Oke, setelah kita mengetahui apa itu perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pengertiannya, kemudian dari sudut pandang siapa saja seperti Auguste Comte dan juga George Maule, akhirnya kita memasuki daripada kedua hal, yaitu
ilmu pengetahuan yang mengacu kepada dua hal ini, yaitu objektivitas dan juga subjektivitas. Kita memasuki ke pengertian secara objektivitas. Sepertinya apa sih objektivitas itu? Objektivitas adalah ilmu pengetahuan yang mengacu pada kemampuan suatu pengetahuan untuk berdiri independen dari pandangan subjektivitas individu. Jadi secara bahasanya atau gampangnya secara bahasa Jawanya ya, secara bahasa kerennya aja. Objektivitas sendiri itu adalah sebuah ilmu pengetahuan tidak terpengaruh oleh pandangan, yang tidak terpengaruh oleh nilai dari seseorang peneliti. Seperti contoh, jikalau kita ingin mengalirkan air dari pegunungan yang tinggi menuju ke rumah kita yang posisinya ada di bawah pegunungan, maka kita harus menggunakan sebuah media, yaitu berupa pipa. Lah, hal tersebut juga dilakukan tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di luar negeri, seperti Italia, Spanyol, Singapura, dan lain sebagainya. Walaupun negara itu sudah berkembang pesat, sudah maju mungkin 1000 tahun majunya, akan tetapi dari kapanpun mereka akan senantiasa menggunakan media yang berupa pipa jika ingin mengalirkan air menuju ke rumah mereka. Dan hal ini juga bisa disebut sebagai ilmu objektivitas atau ilmu yang ya sudah paten, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu-gugat, dan juga tidak bisa diganti patennya, independen, berdiri sendiri. Bahwasanya ya sudah, kalau mau mengalirkan air yang di atas pegunungan kita harus menggunakan pipa dan lain sebagainya. Kemudian keandalan atau keunggulan pengetahuan yang menggunakan ilmu objektivitas ini sangatlah banyak. Konsep objektivitas juga menyangkut keandalan pengetahuan dalam mencapai kesimpulan yang dapat diuji secara empiris. Jadi objektivitas ini ilmu yang bisa dijadikan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Kemudian kita lanjut kepada pembagian atau pendekatan induktif. Secara bahasa, induktif adalah sebuah pengetahuan melibatkan pengumpulan fakta dan observasi, kemudian pembuatan generalisasi atau kesimpulan umum dari data tersebut. Jadi kalau kita membahas tentang objektivitas, maka kita akan tidak jauh-jauh pembahasannya tentang induktif. Induktif sendiri secara tadi yang telah saya kesimpulkan bahwasanya induktif ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang melibatkan pengumpulan fakta atau data-data yang real dan sejatinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian disimpulkanlah atau dibuat sebuah kesimpulan yang akhirnya bisa ditelan secara umum, dan juga kesimpulan ini tentunya dilakukan oleh expert yang berjalan di bidangnya dan juga memegang teguh perilaku objektivitas. Kemudian metode ilmiahnya seringkali pengetahuan induktif ini digunakan untuk membangun teori dan model yang dapat mengeksplorisasi sifat alam semesta. Jadi sebuah alam itu atau fenomena alam bagaimana bisa terjadi ABC sebagainya, mereka atau ilmuwan ini seringkali menggunakan pendekatan induktif, karena dengan cara induktif ini mereka bisa menanggunggjawabkan penelitian mereka karena memang berdasarkan data-data yang aktual. Kemudian pembahasan berikutnya akan dijelaskan secara detail apa itu pendekatan atau arti ilmu subjektif yang akan dijelaskan oleh saudara Zain Waskita. Untuk beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Zain Waskita. Saya dari Blimbing, Ciliwung. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjektivitas. Subjektivitas mencakup sudut pandang individual yang mempengaruhi penilaian atau interpretasi terhadap fenomena ilmiah. Faktor-faktor seperti latar belakang budaya dan pengalaman personal dapat mempengaruhi bagaimana ilmu pengetahuan dipandang secara subjektif. Kasarannya, subjektif itu sebuah proses penilaian pada suatu problematika atau permasalahan ataupun objek lah. Jadi subjek menilai objek gitu. Seperti contoh saya barusan pesan Joshua. Seperti Joshua. Pendapat subjektivitas dari saya sebagai pemesan Joshua. Saya memesan Joshua karena Joshua ini enak, terus seger karena sekarang hawanya lagi panas-panasnya ya. Karena mendekati pemilihan presiden ini emang hawanya begini.
subjektivitas dari saya tentang Joshua itu enak, seger, terus dilihat aja sudah kelihatannya seger. Tapi beda dengan subjektivitas teman saya yang tidak pesan apa-apa. Ya mungkin dia berpikiran bahwa di sini nggak ada yang enak, ataupun mungkin dia puasa, makanya dia nggak pesan apa-apa. Ya di situ. Ya guys, video ini perlu diketahui video ini disponsori oleh Jarum Super, disponsori oleh pabrik rokok Jarum Super. Sudah 2 hari saya dikabari kalau mau buat video terkait subjektivitas tentang masalah-masalah yang sekarang aja. Kan sekarang yang lagi hot-hotnya itu kan tentang debat capres. Di sini saya punya video, silakan disaksikan. Selamat menyaksikan. Itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Gajar. Kalau 5 itu ketinggian, Mas Gajar. Terima kasih, Mas Gajar. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas, dari 100. Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan, saya ingin sampaikan mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara sekalian. Bagaimana? Bisa dilihat dari video. Dan Mas Anies Baswedan, saya ingin sampaikan mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Bagaimana? Bisa dilihat dari video tadi, video tentang debat capres yang di sana Bapak Ganjar dan juga Bapak Anies yang menilai kinerja Bapak Prabowo ini sangat rendah. Subjektivitas, terkait subjektivitas, di sini subjeknya sebagai Bapak Ganjar dan Bapak Anies menilai kinerja Bapak Prabowo yang bisa dibilang kurang bagus. Tapi itu menurut subjektif dari Bapak Ganjar dan Bapak Anies. Yang di situ mereka berdua bisa dikatakan mereka itu kelompok yang kontra. Menilai dengan skor 5 juga dengan skor 11 dari 100 itu sangat rendah, ya guys. Sangat rendah. Ada beberapa alasan yang mereka katakan. Di situ mereka menilai dengan nilai segitu itu mungkin ya, bukan mungkin, memang ada di video lainnya itu mereka mengatakan kenapa kok dinilai segitu. Karena mereka melihat dari alutsista Indonesia yang rata-rata bekas, terus kesejahteraan purna tentara, ya begitulah. Tapi di akhir video tadi juga disertakan bagaimana subjektif dari Bapak Prabowo yang menilai dua orang, yaitu Bapak Ganjar dan Bapak Anies. Ya di situ bisa dilihat sendiri bagaimana Bapak Prabowo menghargai, ya begitulah.
Bacot. Setelah selesai penjelasan dari kawan-kawan sekalian, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi itu, filsafat ilmu mempertanyakan kembali atau melakukan refleksi kritis terhadap ilmu, metode, dan logika ilmu, serta apakah ilmu tersebut bebas nilai, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selalu bekerja untuk mencari tahu kebenaran, membangun konsep dan teori, sehingga yang kedepannya bisa digunakan sebagai landasan berpikir manusia. Ilmu pengetahuan yang lahir dari hasil pemikiran manusia kemudian berubah menjadi pedoman dan standar kehidupan manusia itu sendiri. Berbagai pertentangan terjadi dalam melihat peran subjektivitas dan objektivitas dalam ilmu pengetahuan. Maaf, jadi itu kesimpulannya. Maaf kalau saya dari tadi ini mungkin efek dari Joshua ya. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok saya. Pasti ada salahnya, banyak salahnya. Saya selaku perwakilan dari teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.